Bisa. Langsung on saya. Iya, langsung on bisa dipasang aja. Aduh. Langsung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam rangka sharing bersama, dalam rangka thalabul ilmi bersama, dalam rangka berbagi pengalaman bersama yang insya Allah semuanya kita niatkan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dengan risalah yang beliau bawa telah mengantarkan kita semuanya ya sampai hari ini ya bersama-sama ya merasakan nikmatnya hidup dalam naungan Islam, dalam naungan iman dan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Oh, kurang turun ya. Oke. Ibu-ibu sekalian kayaknya enggak perlu saya kenalan ya. Kayaknya sudah kenal semua ya sebagian besar. Perlu kenalan enggak? Oh perlu. Insya Allah semuanya mayoritas kayaknya sudah ngerti saya. Sok pede banget ya. Alhamdulillah saya juga seperti panjenengan semuanya ya. Nama lengkap saya Jati Wijayanti. Alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan untuk belajar di bidang medis sehingga kemudian ada embel-embel dokternya di depan ya dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk berbagi pada pagi hari ini ya sedikit ilmu yang mungkin bisa saya sharing dengan panjenengan semuanya atau mungkin nanti kita sharing bareng juga enggak masalah ya. Nama lengkap Jati Wijayanti ya. Saya diberi nama orang tua saya Jati bukan karena godhong jati ya, meskipun saya dulu nangis ya waktu kecil dipoyoki koncone di apa nek cara kene apa ya nek di tempat saya dipoyoki dibully ya. Jeneng kok Jati Kayu gitu ya. Tapi habis itu saya wadul sama ayah saya. Ayah saya mengatakan, "Ora apa-apa diarani kayu jati ki kayu sing goleki akeh. Insyaallah membawa kemanfaatan ya. Meskipun arti nama itu sebenarnya bukan kayu ya. Nama Jati itu aslinya singkatan dari sejati, Wi itu lebih, Jaya itu menang, NTI kata bapak saya perempuan ya. Jadi harapannya saya diberikan kemenangan yang sesungguhnya oleh Allah menjadi perempuan yang senantiasa diberikan kemenangan dalam bidang apapun atau dalam kesempatan apapun dan mudah-mudahan kemenangan itu membawa kemudahan dan kemanfaatan buat orang lain. Itu maknanya ternyata seperti itu. Saya juga latar belakangnya sama seperti panjenengan semua. Saya dulu juga tadi saya tanya panitia awal ada Kamila katanya orang tua wali murid Insan Kamil ya. Anak-anak saya juga semuanya alumni Insan Kamil ya. Tapi sudah enggak di Insan Kamil ya karena waktu itu hanya sampai SD saja, kebetulan PPTK-nya belum ada, ya SMP-nya juga anaknya minta pondok, PPTK-nya belum ada, akhirnya tidak di Insan Kamil. Jadi sejak SMP sudah tidak di Insan Kamil. Anak 3, yang 2 sudah kuliah, dan yang ragil insya Allah tahun depan masuk kuliah. Jadi anak saya sudah gede-gede semua, dan saya tinggal berdua sama suami, ya. Tapi kadang kata tetangga saya, ibu kemana, bapak kemana, kadang nggak ketemunya kalau malam. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah sampai sekarang juga komunikasi tetap berjalan baik meskipun kami punya kesibukan yang berbeda-beda dan kadang ketemunya hanya kalau malam ya. Malam pun wis dodine kesel gitu ya. Nah, karena wis tua ya beda dengan ketika muda dulu. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan memulai, saya minta relawan ya. Saya lebih suka pakai yang simple-simple. Nanti hari ini saya pengen sharing aja dengan semuanya. Saya yakin di sini sudah menjalani pernikahan ada yang 5 tahun lebih ya.
Semuanya 5 tahun lebih insya Allah ya. Jadi insya Allah sudah mengalami pasang surut menjalani pernikahan ini dengan segala dinamika yang ada. Dan saya yakin juga ada yang insya Allah sudah lebih tua usia pernikahannya dari saya. Ya, maka dari itu nanti kita bisa sharing bersama-sama. Yang usia pernikahannya sudah 25 tahun, mohon tunjuk jari. Oke, sudah 2 orang ya. Yang 24 tahun, wah, berarti senior saya ada 2, nanti mohon ya kalau ada masukan. Saya sudah 24 tahun insya Allah menikah ya. Saya minta relawan 4 orang. Sebelum kita mulai saya minta relawannya 4 orang dulu, silahkan. Saya berdiri enggak apa-apa ini, streaming saya enggak apa-apa ya berdiri ya. Saya akan ajak ya penjenengan semuanya ya melalui permainan ini. Enggak usah ya, gini aja ya. Insya Allah sudah masuk ya kalau kayak gini ya. Melalui permainan ini nanti penjenengan terbuka bagaimana kita mengarahkan pola berpikir kita dalam menjalani rumah tangga ini. Sekali lagi ini sharing ya, apa yang saya jalani dan apa yang saya dapatkan dari ibu-ibu yang lebih senior dari saya, apa yang saya dalami dari parenting dan seterusnya ini saya kemas menjadi satu dan saya akan ajak penjenengan untuk berpikir secara lebih dipadatkan lagi. Oke, saya minta 4 relawan mau saya ajak bermain. Monggo 4 orang di depan. Nggak usah malu Bu ya. Monggo. Oh jeh, monggo. Ya, tidak usah pikir insya Allah ya. Tidak mikir ya, hanya butuh apa namanya? Butuh untuk ya bermainlah, istilah bergerak aja dikit. Oke, minta 4 relawan silahkan berderet menghadap ke sana. Nanti saya ajak bermain, saya membuat 4 buah ini untuk 4 relawan. Oke? Kita selalu menghendaki anak-anak kita jangan malu dek, ayo yang berani dek, kenapa ibunya enggak berani, malu sama anaknya, ayo 4 orang saja silahkan. Oke, menghadap sana ya. Kata anak saya bukan tipe pemalu, tapi sering malu-maluin kata anak saya gitu ya. Masya Allah, saya pakai itu aja ya, pakai speaker. Nanti di YouTube nggak kedengeran suaranya. Masing-masing saya kasih 1 plastik. Silakan dibuka isinya. Di YouTube-nya nanti ada suara ya. Karena saya sangat cinta sama aktivitas saya kan tahu buktikan ini ya. Silahkan diutek-utek dulu, dilihat dulu, ya. Nanti saya akan bertanya dengan yang penjenengan hadapi itu. Oke, sudah? Nggak usah bertanya sama temennya, silahkan jaga jarak loh, kayak physical distancing. Oke, agak-agak. Loh, ini saya memang ujian kayak, waduh ini ibu-ibu diajak main kayak anak TK ya. Sebenarnya ini mainan kayak anak TK, tapi ini apa namanya? Nanti akan membentuk kerangka berpikir kita bagaimana kita menjalani semuanya dengan mudah ya. Oke, sebentar ya. Oke, sudah? Sudah Ibu? Sudah siap? Oke. Sekarang penjenengan yang pertama. Ceritakan apa yang jenengan hadapi. Ini ada kertas, oke. Berwarna, oke. Ada 4 warna. Oke, 4 itu mau ditambah enggak, Bu? Sudah nyerah? Nyerah, Bu? Oh, mainan cucu saya tambah 5. Oke. Ada lagi selain mainan cucu saya? Oke. Bu, tadi berarti 5 toh, Bu? Sekarang diulangi yang 1 sampai 4 apa aja, Bu? Katanya nambah itu tok. Kertas warna. Bentuk.
Oke, berarti bisa nambahi, bener ya. Oke, mau nambahi atau wis nyerah 5 saja? Oke. Jadi saya pengen tahu ya, ini ibu-ibu ini tahu enggak? Ku tahu yang Bu Jati mau, ya. Oke. Sudah tahu yang saya mau tapi belum puas saya. Oke, yuk. Oke, Bu, kipas anginnya bisa diadu nanti kabur. Saya ajak bermain bersama ini yuk, Bu. Nambahin enggak, Bu? Nyerah 5 saja. Oke, sudah 5 aja enggak nambahi? Oke, Bu, nambahin enggak? Oke, ya. Ini ternyata sudah bisa baca kemauan saya, tapi belum tuntas, saya belum puas rasanya ya. Inilah yang terjadi ya. Oke, sekarang lagi. Tadi kertas warna, oke ya, ada bentuk yang berbeda. Terus apa Bu tadi? Mainan cucu saya, oke, 1 kurang 1 tadi. Apa Bu? Kertas warna ada? Oke, 3 kelompok bentuk, oke. Padahal masih bisa banyak loh Bu. Ya. Bisa diceritakan tambahannya jumlah kertasnya berapa Bu? 12. Tadi belum disebutkan? Oke, lingkarannya berapa Bu? Kurangnya sudah 2. Persegi panjangnya berapa Bu? Oke, segitiganya berapa Bu? Oke, yang warnanya di segitiga apa aja? Semuanya sama, oke ya. Ini ternyata masih separuh yang bisa dipahami ya. Ini artinya apa? Saya mau, pengen saya tuh ngertinya 10, tapi ternyata hanya bisa baca 5. Nah inilah ya, kita mengelola manusia yang dinamis, yang komponennya banyak, banyak maunya, banyak egonya ya. Ternyata antara satu dan lain sinyalnya nggak nyambung. Nyambung ya sebagian. Ini yang terjadi. Oke Bu, sekarang jujur sesuai perasaan masing-masing ya. Angkat yang paling disukai 1 saja. Iya, nggak boleh 2, 1 aja. Yang paling disukai dari yang dihadapi. 1 saja silahkan diangkat. Oke. Oke Bu. Oke, apa Bu? Lingkaran warna hijau. Oke, lah kok hijau semua lirik-lirikan. Oke, sekarang yang lingkaran ya. Ambil yang lainnya 2 ya. Yang tadi megang lingkaran ya. Ambil lingkaran dan hijau ini karena sama. Sekarang tak adu ya. Nggak boleh ngelirik loh ya. Ambil 2 yang jenengan tidak sukai. 2 yang tidak disukai. Oke, sudah Bu, dua-duanya sudah? Kurang 1 orang. Oke. Kurang 1, mikirnya suwe banget. Padahal cuma 3 bentuk ya. Oke sudah. Angkat yang nomor 1 yang nggak disukai. Ada kesamaannya nggak? Itu Bu, yang kotak belum Bu, belum tak tanya Bu. Yang kotak sebentar ya. Yang sama-sama lingkaran. Itu yang nggak disukai ada kemiripan. Apa Bu tadi diambil juga? Diambil dulu. Yang nggak disukai apa? 2. Yang tadi pegang lingkaran hijau. Oke. Sudah? Kira-kira angkat Bu yang tinggi. Sama nggak dua-duanya ini? Warnanya Bu, biar temennya lihat Bu. Tidak sama. Artinya apa? Bisa jadi yang disukai sama, tapi yang nggak disukai beda. Oke ya? Itulah seninya manusia. Ya, dinamis, bisa berubah, tergantung lingkungan. Oke, yang kotak sekarang. Ambil yang disukai Bu. 1 saja. Yang disukai, yang tidak disukai ya. Oke. 2. Angkat, sama enggak? Beda kan? Ada 1 yang persis tapi satunya beda. Sekarang tak paksa, taruh semua. Taruh semua ya. Oke, taruh semua. Ya. Bu, tadi yang lingkaran sukanya lingkaran ya. Enggak suka yang lain ya. Oke. Sekarang ambil yang kotak dan disukai. Oke. Ternyata tadi suka lingkaran, yang tak suruh ngambil kotak ya ada toh yang disukai. Artinya apa? Ada batas toleransi. Yang tadinya enggak suka bisa menerima. Oke. Yang tadi kotak sekarang yang ambil disukai. Yang bentuknya lain, lingkaran. Lingkaran yang disukai Bu, yang tadi ngambil kotak. Lingkaran 1 aja. Oke. Tunjukkan Bu. Ya. Oke, tadi yang disukai kotak warna apa tadi Bu? Hijau ya. Ngambilnya
lingkaran warna hijau. Tadi kotak warna hijau, lingkaran ini kok kompak banget ini dua orang ini. Sehati kayaknya deh. Oke. Sekarang lagi ya. Silahkan dengan 4 bangun ya. 4 bangun pilih sendiri ya, sesuai seleranya masing-masing. Saya diberikan rangkaian sesuatu bentuk. 4 bangun. Wah, dunia main-main ini dewasa ya. Tidak apa-apa. Nanti saya ajak penjenengan berpikir karena ini masalahnya nanti tentang seksual ya. Jadi agak gimana gitu. Saya ajak dulu ini ya. Oke. Saya hitung sampai 10. 1. 4 ya yang dipakai ya. 2. 3. 4, 5, 6, 7. 4 saja yang dipakai Bu, nggak boleh lebih. 4 aja yang dipakai, nggak boleh lebih. Saya suruh milih 4 ya. 8, 9, 10. Oke, yang nggak dipakai singkirin. Oke, Bu, yang paling utara itu bikin apa Bu? Mobil. Ya, oke. Bu, tadi jenengan ngambilnya yang disukai apa lingkaran? Oke, ternyata lingkarannya dipakai sesuai, ya. Oke, Bu, tadi jenengan ngambilnya apa, Bu? Kotak warna apa, Bu? Hijau. Itu nggak dipakai. Tadi katanya suka tapi nggak dipakai, ya. Loh, ya kan? Ini kondangan loh, ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Ini kita main-main aja ya, Bu. Nggak apa-apa. Tadi bilangnya kotak hijau saya suka, tapi saya suruh nyusun hijau nggak dipakai ya. Oke, lanjut Bu, jenengan lingkaran warna hijau dipakai nggak sekarang? Enggak juga, sama ya. Oke, yang paling sana tadi pakai apa Bu? Kotak warna hijau ini diganggu ternyata yang ini. Oke, ini bikin mobil ya. Itu rumah ada rodanya ya. Yang itu apa Bu? Rumah tapi payone tingkat. Payone dok. Oke, yang itu rumah jendelanya bulat ya. Ada ternyata ya jendela bulat. Oke, enggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mohon maaf ya, tak kerjain ngajak main ya. Ngecek aja ya. Oh, ternyata ada diam-diam Bu Jati ngerjain, saya pengen tahu aja. Oh suka tapi sebetulnya ya suka tenan dipakai lagi. Oh ternyata enggak. Yang suka dipakai juga suka. Nah kemudian tadi ada 2 hal. Sama-sama ngambil 4 ya. Ngambil 4 ternyata yang dipakai berbeda-beda. Ya, inilah manusia ya dengan segala warnanya yang ada, apalagi perempuan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama sehingga nanti kita tidak keliru dalam memanage atau mengelola hubungan dengan pasangan. Ya, jadi mengelola hubungan dengan pasangan bukan hal yang mudah. Kenapa? Ya, karena kita akan belajar dan belajar. Oke, yang sudah 25 tahun menikah. Bu, siapa Bu? Minta tolong. Oke Bu, pertanyaan saya Bu. Ya, 1 minggu terakhir ini menemukan sesuatu yang baru dari suami yang dulu nggak pernah ngerti. Ada enggak Bu? Ada enggak Bu? Ada apa Bu? Hah? Cemburu, biyen ra cemburu, saiki cemburuan. Artinya setelah 25 tahun baru konangan obake cemburuan. Dulu rung muncul ya. Oke, yang satu yang 25 tahun lagi. Ada enggak Bu 1 minggu terakhir menemukan hal yang baru yang biasanya enggak ada pada suami sekarang ada? Yang 25 tahun berikutnya siapa Bu? Ada Bu? Bu yang sudah 25 tadi ada 2 orang yang nunjuk ya. Apa Bu, nemu apa Bu? Yang baru ada enggak? Ada enggak Bu? Ada enggak? Enggak ada. Oh ya belum nemu aja ya Bu ya. Ya. Kalau saya sudah nemu ya, saya baik ngene ya. Kok mbiyen rung enek ya. Ini yang terjadi Bu ya. Sehingga yang namanya berumah tangga ibadah sepanjang hayat itu benar. Karena adanya dari ijab qabul sampai nanti kita salah satu dipanggil oleh Allah atau salah 2 bareng-bareng ya. Kita enggak tahu ya. Nanti
itu sesungguhnya adalah yang perlu difahami ilmu adaptasi. Ya, karena kita kadang dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya harus menyesuaikan diri terus, ya. Nggih napa nggih? Nggih. Sekarang pertanyaan saya pagi ini, siapa yang hari ini sudah merenguti suami? Enggak ada, alhamdulillah. Ada, wis ngaku ya. Oke. Enggak apa-apa ya. Nanti kita dandani bareng-bareng ya. Oke. Inilah ilmu mengelola manusia tuh beda sama mengelola benda mati ya, Bu ya. Oke. Yang hari ini enggak pamitan sama suami. Enggak pamitan mau ke sini. Pamit. Yang enggak pamit ada? Oh ada. Oh jauh. Berarti jauh itu ya nggak pamit ya Bu ya. Berarti meski jauh nggak pamit ya, suami nggak usah tahu deh gitu ya. Oke ya. Ini oke. Sekarang kerangka berpikir tadi saya ajak ya. Dari tadi permainan tadi ya, ternyata kita bicara bisa apa? Kenapa bisa berbeda? Yang pertama, kesimpulan pertama adalah apa? Kita kadang tidak bisa memahami keinginan orang lain meskipun di hadapan kita ada data, ada sesuatu yang ketok motok. Ya kan? Saya tadi maunya 10 hanya disebut 5 kok. Nah sekarang suami kita punya kemauan 12, kita hanya ngerti 2 ya nesu. Ya. Jelas marah. Ya, mesti merengut ya. Jadi taraf yang rumah tangga yang sudah ideal adalah ku tahu yang kau mau tanpa aku memberi informasi. Bahasa-bahasa sinyal, bahasa-bahasa cintanya sudah bisa ditangkap. Ini yang mesti harus kita pahami. Nah, bahasa-bahasa ini yang perlu kita, makanya itu harus adaptasi. Kita kan kadang nggak ngerti ya. Satu contoh aja ya. Kita nekat ya. Satu contoh, suami saya pernah nyoba gitu ya. Benar-benar tak nengke saya marah ya. Karena apa? Ini kejadian real ya. Saya tuh enggak suka durian. Ya. Kalau bau enggak apa-apa, tapi begitu lidah saya dilat ya, pasti saya akan vertigo efeknya. Makanya saya enggak berani. Nah, suatu saat saya bilang, "Allah enggak apa-apa dilihat gini." Benar, saya pusing mual-mual gitu, saya marah sama saya, jangan coba-coba lagi. Ya, saya udah bilang enggak bisa. Artinya memang tubuh saya enggak bisa mentoleransi dengan durian itu. Lah nek saya vertigo mumet ya gawean omah kaperan kabeh nggih. Nah, ini artinya kita harus pahami apa yang disukai maupun yang tidak disukai. Ya, demikian juga dalam hubungan yang kaitannya dengan seksualitas. Ya. Oke, sekarang saya minta relawan ya. Ngacung aja Bu, enggak apa-apa ya. Nanti enggak usah malu, wong kita itu sharing di sini ya. Sekarang saya bertanya ya, apa definisi seks? Yuk. Saya temanya seksual ya, tapi ini harus dipahami ya. Ini ilmu bukan pornografi ya. Ya, bukan ini kitab sharing ilmu ya. Sharing ilmu karena memang ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau dulu di materinya Bu Arsini saya sempat ikut di belakang gitu ya. Dalam hubungan suami istri gitu ya. Satu hal yang terekam di saya ya, salah satu poin yang akhirnya ini menjadi titik tekan ingin saya sampaikan. Ada Bu, siklus. Apa yang disampaikan Bu Arsini masalah siklus? Siklus hubungan suami istri. Oke, yang kemarin materinya nyantel. Saya pengen tahu, nanti akan saya kaitkan di sini. Siklus. Ada yang ingat? Ada yang nyatet, silahkan catatannya dibuka. Nah, ini gunanya saya ngajak main-main gini. Saya kalau nganu kajian, udah, nyatet itu nggak apa-apa, asal paham. Tapi nek nyatet ra paham, ora teraplikasikan malah, oke? Ada, buka catatan silahkan. Kemarin pembahasan tentang siklus apa? Oke, ada yang bisa buka catatannya? Kayaknya pada malu-malu deh. Nggak tabu ya kita bicara itu ya. Oke. Siklus apa Bu? Ya. Pada siklus tertentu ya yang namanya laki-laki membutuhkan hubungan suami istri. Kenapa? Karena dia selalu memproduksi apa Bu? Sperma. Kalau nggak dicurahkan, nggak dipakai, kira-kira apa Bu? Sakit.
Ya, maka itu ilmu itu harus kita pegang. Maka benar kata Rasulullah, ketika seorang suami menghendaki ingin mendatangi istrinya, maka ya istrinya harus bergegas. Pertanyaannya, sekarang kalau diajak suami lagi masak nanggung ditinggal mboten? Tenani. Tenani. Hah? Tenan apa tenan? Harus jawabannya ragu-ragu kok ya. Tenan apa tenan? Loh, Rano sing ngomong, tenan Bu, saestu, ndak ada kan? Ndak ada yang berani tenan Bu. Sok enggih sok mboten Bu. Ya kan? Lah meng karek sithik. Ya. Padahal ya, ini ibu-ibu ya. Ketika seorang suami sedang butuh, ya. Itu kadang ya namanya orang pengen, kadang pengennya biasa, rodok pengen banget, sangat amat pengen ya. Oke, ketika kemudian agak pengennya biasa, seiyo Mas atau yang apa panggilnya monggo, seiyo tak ngerampungke masak ora apa-apa. Kemudian rodok pengen, ya heeh rapopo. Tadi rapopo wis rampungke. Heeh rapopo rodok mundak sithik ya. Pengen banget. Tapi ndang ya. Sangat amatin buah pokok men. Nah, udah beda lagi kan kalimatnya? Artinya apa? Seorang suami punya batas toleransi, bisa menundanya sesaat. Artinya kita harus paham itu. Ya, bahasa-bahasa sinyal-sinyalnya itu nggak perlu dek aku pengen, dek aku rodok pengen, dek aku pingin sithik. Nggak perlu suami mengatakan itu, kita harus bisa memahami ini bisa ditunda sampai kapan? 1 menit, 15 menit, 20 menit, 30 kita harus kira-kira harus begini. Kenapa? Begitu suami misalnya kita tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca ternyata masuk kategori sangat aman pengen sekali ya, kita tunda sudah. Efeknya bisa ke mana-mana ya. Saya punya pasien. Saya 2 kali melakukan visum KDRT ya. Bahasa kasarnya dikoplok suami gitu ya. Ternyata setelah saya telusur karena itu diajak ndak mau. Padahal suami saya yakin sudah masuk kategori sangat amat pengen. Bojone semoyo akhirnya KDRT. Kenapa? Karena suaminya dilalai qadarullah reme emosi lah kayak dol. Los dol jadi dari saknan nggih. Jadi akhirnya ya itu tadi ada KDRT. Yang salah siapa, Bu? Hah? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah ya. Yang suami remnya kudu rodok pakem sithik, sing perempuan menolak, itu kesalahannya di situ kan ya. Akhirnya di sini menjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi menjadi terjadi. Maka dari itu yang namanya berumah tangga butuh bekal ilmu. Ya. Dan ilmu itu didapat dari belajar. Rata-rata ibu-ibu alasannya, Bu, wis repot anak, Bu, kumbahan, Bu, setrikaan, Bu, segala macam alasan bisa dicari. Ya. Satu contoh ya. Semangat menimba ilmu didapatkan dari istri Rasulullah yang bernama Bu? Aisyah. Ya. Apakah Aisyah itu orang yang longgar? Enggak. Beliau itu juga ustazah, ya. Beliau itu yang sangat dekat dengan Rasulullah sehingga ketika sahabat bertanya tentang bagaimana Rasulullah, rujukannya Aisyah. Kenapa? Karena beliau mendampingi Rasulullah dengan segudang aktivitasnya Rasulullah yang itu tidak sedikit. Tetapi Aisyah menjadi rujukan ilmu tentang Islam, tentang bagaimana Rasulullah, sehingga kemudian ada buku-buku sirah sampai sekarang. Nah ini kita jangan sampai berhenti nyerah, wes saanane lah sak tekane ya. Kalau ingin bahagia ya kita harus mau belajar ya. Kalau saya boleh pakai nasid ya, boleh pakai nasid. Yang namanya begitu rumah tangga, saya pasti langsung nasidnya apa? Saya selalu ngajari anak saya, namanya nanti kamu menikah, anak saya juga dewasa ya. Itu kamu mengarungi kehidupan yang sebenarnya. Ya, urip sing tenanan jarine wong tuwa lho nggih. Saya juga wis mulai tua sih ya.
Urip sing tenanan kuwi nek wis omah-omah. Kenapa? Karena menyatukan dua pribadi. Kalau sendirian, gue mau apa suka-suka gue. Tapi sekarang nggak bisa. Ketika berdua ada suami, kemudian ada anak, ya. Ketika menikah ada suami. Setelah ada suami, apalagi ada mertua, ada orang tua yang dipikir tambah oke. Artinya ilmunya perlu banyak. Ilmu jadi istri, ilmu jadi menantu, ilmu jadi anak. Kemudian kakak dewe, ilmu jadi anggota masyarakat, tambah lagi ilmu sebagai hamba Allah. Wah, begitu nikah tambah sampirane oke banget. Artinya kita harus memberikan effort atau usaha lebih untuk belajar. Jadi nggak bisa kita setengah-setengah ya. Jadi kalau Nasid mengatakan ya, mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Tidak bisa kita berpangku tangan, ya. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Ini yang penting. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami. Terus Al-Quran hidup kami, jihad adalah jalan kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Ya, perjalanan hidup kita jadi manusia itu harus begitu. Ya, nggak ada yang namanya leha-leha. Apa yang kita upayakan itu yang akan kita dapatkan. Ya, jadi kita menikah tuh harus ada visinya. Visinya apa Bu? Kemarin Bu Arsini udah nyampaikan apa visi yang harus dibangun ketika kita menikah. Apa Bu? Visinya adalah sehidup, ya, ketemu kembali di surga. Ya, kita bersama suami dan bersama anak-anak. Makanya baik kita, suami, anak, ya harus sama-sama belajar. Ya, harus sama-sama punya ilmu. Ya, ilmu menuju ke surganya Allah. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Ya. Kalau keluarga Cemara, lagunya gimana? Hidup yang paling indah adalah keluarga. Terus? Adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Terus? Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, jadi memulai keluarga itu dari bagaimana suami dan istri berjuang bersama. Ya, kalau saya mengatakan kita nggak boleh nanggung jadi muslimah. Harus jadi muslimah juara. Muslimah juara itu tidak harus ranking 1 belajarnya di akademi. Enggak, muslimah juara itu adalah muslimah yang mencapai pencapaian tertinggi yang bisa dia upayakan. Ya, artinya misalnya dengan segala keterbatasan fasilitas, keadaan dan sebagainya, dia bisa memaksimalkan apa yang bisa dia raih. Satu contoh, ya, dia sibuk, ya, anaknya 8, ya misalnya. Dia masih ibu bekerja, ngurusi bisnisnya mungkin. Tetapi di sela-sela waktunya masih menghafal Al-Quran. Mungkin nggak sampai ke hafidhah, tetapi hafalannya banyak. Ya. Saya kalau sama anak saya, ya juga ayo bareng. Tapi anak saya tipe yang kritis, karena memang saya membiasakan untuk anak berani mengemukakan pendapatnya. Oke Mi, Bi, ya, oke Umi Abi, saya manut. Ya, bismillah doakan aku bisa ke pondok, bisa selesai hafalan Quranku. Tapi aku cuma minta 1, nanti tiap semester Abi Umi setoran ya ke aku. Loh, kira-kira jenengan ada nggak yang ditagih gitu sama anaknya? Ada nggak? Ada nggak putranya di sekolah di pondok tiba-tiba tiap semester minta? Ya, anak saya minta gitu. Saya bilang, "Moh le, ya ngalamat nggak mau dia. Bismillah, ayo siap." Ya.
Tapi nanti nek salah dibenerke yo, saya bilang gitu. Ya oke. Dan perlu penjenengan ketahui sampai sekarang saya belum diluluskan sama anak saya. Ya, sudah maju berapa kali nggak tahu, tapi ditagih terus gitu ya. Ya, pada saat maju pasti aduh Mi belum standar gitu ya. Cuma kan anak saya tahu. Umi sudah punya hafalan 2 juz minimal jangan hilang ya kalau nggak bisa nambah. Ternyata mempertahankan 2 juz masih dianggap nggak lulus terus sama anaknya. Masya Allah, ternyata berat ya berjuang. Ketika saya bilang, Umi masih sibuk oleh, ayah alasan gitu ya. Anak saya bilang, nggak boleh gitu Nomi, wong Umi aja nggak boleh aku punya alasan yang nggak sesuai. Ya, artinya ternyata anak juga bisa mengkoreksi kita. Ya, jadi memang ini harus kita fair ya. Nah kembali ke masalah suami dan istri. Untuk masalah hubungan suami istri ya, itu tidak melulu bicara seks itu mesti hanya hubungan suami istri, enggak Bu. Ya, tadi saya bilang ini komponennya banyak ya. Manusia itu terdiri dari jasad, ruh dan akal, ya. Jadi ketika kita melakukan hubungan suami istri tidak hanya sekedar memenuhi hubungan kebutuhan jasmani, bukan. Ya, tetapi ada lain yang juga dipenuhi secara tidak langsung yaitu ruhnya. Ya. Bu, ada yang pernah punya bukti suami ngajak terus ada kita tolak atau kita semayani kemudian rodok mencep-mencep, rodok nesu, suaranya rodok tinggi, kira-kira pernah ngalami enggak? Sering apa pernah? Hah? Kadang, sering apa pernah? Alhamdulillah nek pernah berarti kursidik ya. Tapi nek kadang berarti rodok oke. Nek sering astagfirullah ya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, begitu kita menikah itu harus siap berjuang, harus siap memahami pasangan ya. Seperti sampai tarafnya tadi bilang, ku tahu yang kau mau tanpa kamu harus menjelaskan ya. Jadi bahasa-bahasa cinta dari suami, pasangan ya, dari pasangan ya, yang itu sudah dengan izin Allah, dengan misakon ghalidho itu diizinkan halal buat kita, harus kita optimalkan, harus kita pahami ya. Sekarang silahkan tunjuk jari jujur nggih, enggak apa-apa ya. Oke. Ya. Yang sangat hafal yang disukai suami ngacung. Sangat hafal yang disukai suami ngacung. Wah kok renek? Berarti dorapal astagfirullah. Yang sangat hafal apa yang disukai suami? Tunjuk jari. Oke, 1, 2. Kayaknya pada nggak berani menerima konsekuensi deh ya. Aduh, nggak berani menerima tantangan saya. Jojo nek nunjuk jari aku ditakoni. Kita udah mudeng gitu ya. Yang hafal kesenangan suami ngacung yang tinggi. Oke. Ada yang berani gini, ada yang gini, ada yang mantep gini ya. Ada yang gininya cepet, ada yang gitu dulu, nengok dulu. Ternyata kita tuh macam-macam, inilah manusia. Oke, Bu yang merah ya. Yang disukai suami paham Bu? Oke. Hari ini sudah diberikan belum yang disukai? Sudah. Apa toh Bu? Loh kok malah tanya ya. Yang disukai tahu ya? Hah? Oh, I love you. Ternyata suamiku suka I love you-ku gitu ya. Oke, yang belakang yang nunjuk jarinya spontan, Bu. Apa yang disukai suami, Bu? Ya monggo, terserah nyenengan. Dipijit, sudah dipijit, Bu? Oh, alhamdulillah. Nah, Bu, jangan yang rodok jero-jero, yang biasa aja dulu jawabannya ya. Yang jero-jero setelah ini ya. Kita enak bicara gini nih saya rodok losdol ngono ya. Enggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi ini koridor ilmu ya, jangan dipahami kevulgarannya sebagai ya. Nanti kita harus pahami ini sebagai ilmu. Oke, sekarang yang tidak dipahami suami, yang tidak disukai suami, siapa yang sudah menghindarinya hari ini? Oke, wis ngerti, langsung tunjuk jari. Saya nggak mau nyenengan, mau yang lain saya. Nah, buri terus kok. Nggak mau saya. Oke, yang depannya Bu. Nggak mau dibanding-bandingkan. Sudah dibanding-bandingnya belum? Lah kok terus lagu toh? Ya Allah, ya.
Saya tuh ngerti ngono-ngono ki gara-gara kakean jagongan gitu bisa saya apal ya. Oke, dan alhamdulillah sudah enggak ya Bu, enggak banding-banding kayak ya insya Allah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi yang namanya mengelola manusia itu seninya beda. Ya, suami kita suka gudeg, ya suka oke ya suka gudeg, masak kayak gudeg seminggu tuh, nesura. Nah, suka pun ternyata ya bisa berubah kan, jenuh. Nah inilah mengelola berumah tangga tuh di situ ya. Suami kita apa namanya nggak suka dibilang I love you ya, suka I love you, kira-kira di I love you ini terus kira-kira komentarnya apa Bu? Lebay. Wah, iya kan? Lebay ya. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana mengapresiasi memberikan apa namanya? Menunjukkan cinta kita pada suami ya. Jadi bicara seks tidak cuma bicara hubungan suami istri, tapi bicara komunikasi efektif, bicara love language ya. Jadi bicaranya banyak hal. Nah, sebelum kita bicara yang detail tadi ya, kita bicara dulu perbedaan perempuan dan laki-laki ya. Oke, saya sekarang wong ini tadi saya sejak awal kontraknya sharing kok ya. Jadi sekarang saya minta ada yang jawab, nanti saya tinggal menegaskan ya. Artinya apa? Biar masuk lebu, nggak usah nyatet, nggak apa-apa neng naik kelingan Gojek kan. Oh iya Pak ini gitu ya. Saya pernah membuktikan di forum seperti ini. Coba silakan nggak usah nyatet, tapi fokus di saya. Nanti apa namanya setelah itu saya cek, ternyata melebu alhamdulillah. Tapi nyatet Mbak tanya materi kemana? Buka catatan. Wah, bingung ternyata. Ini yang saya inginkan. Nggak nyatet, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya melebu. Ya, oke. Sekarang perbedaan laki dan perempuan nomor 1. Siapa yang mau jawab? Ada beberapa perbedaan. Oke, apa Bu? Maunya selalu ada. Ladek perempuan bisa tarik ulur. Padahal saya tipikal yang maunya ada juga Ibu. Oke. Wah, lah kok dibantah Bu Jati mumet aku jawab apa meneh gitu ya. Ya. Jadi oke. Yang laki-laki maunya selalu ada, yang perempuan bisa. Kalau memang tipikalnya seperti itu enggak masalah. Jadi enggak ada jawaban yang salah insya Allah ya. Enggak usah khawatir. Jadi silahkan tunjuk jari ya. Tapi setelah ini saya enggak mau nyenengan, mau yang lain Bu ya. Junjungan lagi kok ya. Ya. Oke, laki-laki maunya ada, yang perempuan bisa tarik ulur. Oke, bisa menerima. Oke. Lebih nerimo ya. Sekarang pertanyaannya siapa yang sangat nerimo tipenya? Apakah kita semuanya nerimo terus? Nah, tenang nih. Pada saat apa wanita tidak bisa menerima? Orang nerimo. Hah? Enggak dikasih uang orang nerimo. Dan enggak ada duitnya tenanan Bu. Oh ya. Perbedaan kedua. Oke. Apa Bu yang kecil Pak Piton? Dari fisik oke. Apa Bu fisik perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana Ibu? Oh. Apanya yang? Ulangi Bu. Oke. Oke, secara fisik, oke betul Bu ya. Secara fisik ya, laki-laki maupun perempuan berbeda ya. Secara tanda kelamin juga sudah jelas beda ya Bu. Dan ada tambahan bonus di wanita, ada tanda lain yang memang Allah siapkan untuk dia menjadi seorang ibu, yaitu ada rahim, indung telur ya, kemudian ada payudara ya. Itu memang Allah siapkan untuk dalam rangka untuk mempersiapkan datangnya keturunan. Kalau yang laki-laki apa Bu? Di kelaminnya ada penis, ada testis. Yang menghasilkan apa Bu? Sperma. Yang itu tadi bilangnya apa Bu? Siklus ya.
Jadi memang seperti itu ya. Yang dari sisi fisik ya, yang sama dengan antara laki dari perempuan, kalau tadi perbedaannya di kelamin sama persiapan untuk hamil dan melahirkan ya, menyusui ya. Ada yang sama yaitu apa? Faktor hormonal ikut berpengaruh ya, ikut berpengaruh pada proses reproduksi di dalam laki-laki maupun di perempuan. Pada laki-laki ada testis, ada hormon testosteron. Makanya yang ada yang laki-laki itu aja punya jakun, suaranya gede gitu ya, bulunya banyak mungkin ya. Nah, ada apa ini kumis, ini apa kumis kok kayak ini ya. Nggak ada yang kritik saya, berarti nggak fokus ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3. Saya nggak minta tepuk loh ya. Tepuk 2, tepuk 1. Loh, masih ada yang tepuk. Saya nggak minta tepuk, cuma bilang 1 loh ya. Belum fokus. Nanti sampai jam 12 nunggu jenengan fokus semua. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi di laki-laki ada hormon testosteron yang itu berpengaruh pada pembentukan di sperma. Kemudian di perempuan ada FSH, follicle stimulating hormone untuk pematangan telur. Ada estrogen, ada progesteron yang hubungannya dengan penebalan dinding rahim ya. Dan ini semua ya berpengaruh juga secara tidak langsung pada mood ya. Ini harus difahami. Makanya kadang suami kita yang paham, oh mbak bojoku ketoknya PMS. Terus ngerti suami yang baik kudunya ngerti bojoku PMS gitu ya. Orang kalau PMS sensitif kan, maka suami juga nggak akan cari perkara sama kita gitu ya. Cari perkara, nggak akan membuat sesuatu yang membuat kita tersinggung ya. Sementara kita pun ketika suami menginginkan kita juga bergegas karena apa? Ini penting, urgent, harus, nggak boleh ditunda ya. Karena ini untuk harmoni hubungan suami istri ya. Kenapa? Kalau ditunda efeknya apa, Bu? Dilaknat. Ya, kenapa? Laki-laki ya, saya punya Bu pasien lagi, orang meden-medeni ning iki tenanan loh ya. Jadi penjelasan biar memahami, ketika seorang suami pengen kemudian tidak mendapatkan dari istrinya, efeknya iso dawa banget. Ya. Yang pertama, begitu kita Mas, kesel Mas, gaweane cik oke Mas, setrikaan numpuk. Begitu kita nyauri itu suami langsung cek. Apa yang pertama? Tersinggung. Kenapa? Ya, fitrahnya laki-laki itu qawwam. Dia pengen kita itu taat. Ya. Jadi begitu tersinggung, apa yang terjadi? Darah naik ya, pompa darah meningkat, kemudian mukanya merah. Kita aja nggak mati ya. Mungkin suaranya agak sengol, napasnya rodok ditahan, berdebar-debar, Masya Allah, konsentrasi menurun, mengerikan sekali kalau itu terjadi. Saya punya pasien baru-baru ini, ya karena pagi minta sama istrinya nggak kelakon, mau berangkat kantor minta sangu, ya. Sangu tenanan iki minta sangu ya, mungkin sudah sangat ingin ya. Kemudian tidak kelakon, istrinya tidak memberi, kecelakaan Bu. Kenapa? Karena dia nyetir tidak konsentrasi. Alhamdulillah tidak fatal banget, cuma bonyok lainnya sidik ya. Bonyok ada jahitan di lutut ya. Saya sampai Masya Allah, ternyata ini real ya. Teorinya saya belajar, oh bisa menurunkan konsentrasi, oh bener ya. Sampai ada yang terjadi kecelakaan jatuh dari motor. Bilangnya saya kehilangan konsentrasi. Tadi saya berangkat sambil marah sama istri saya. Lah kenapa Pak mbok jujur sama saya? Saya kan tipenya kepo ya, pengen ngerti gitu ya. Mbok jujur sama saya penyebabnya apa-apa kok nggak konsentrasi. Itu mbok diurut. Lah saya tuh minta sangu istri saya tadi nggak dikasih. Lah apa waktunya? Masih mungkin apa waktunya jek ngeyel ya. Ternyata memang pengen tenang. Ya akhirnya jatuh. Nah kemudian Pak ya sekalian ya ini dalam rangka saya berbagi ilmu juga. Saya pengen ini kesempatan saya buat ngomong sama istrinya ya. Akhirnya saya tunggu, Bu niki saya nanti mantap biar dijemput tetangga saya. Enggak Pak, nunggu istrinya datang. Saya pengen ketemu istrinya ya. Akhirnya istrinya benar datang. Tak kasih tahu langsung.
Bu, ini Bapak cerita begini, besok jangan diulang ya Bu. Ternyata efeknya fatal kan. Loh kalau suami untung ya cuma jahitan, nggak sampai fatal nang rumah sakit ya. Kemudian, oh Bu, ini habis ini suaminya disayang ya Bu, dirawat ya Bu, minta maaf ya Bu. Saya sampaikan. Ya, kan efeknya sampai seperti itu. Ini terjadi. Dan yang lebih ranu lagi, baru beberapa hari yang lalu saya dapat pasien laki-laki ya dengan keluhan ya di saluran kemihnya, ya ternyata dia habis jajan Bu. Kenapa jajan? Nggak dapat dari istrinya. Nggak dapat dari istrinya. Saya terus serung, saya kenal orangnya. Istrinya di rumah tidak bekerja dan tidak lumayan sibuk. Kenapa ya kok sampai nggak bisa ya? Sayang banget kan. Nah ini kita perlu ngerti ilmu di sini. Ya, jadi mengelola kehidupan suami istri itu mengelola fisik, jasmani, ruh dan akalnya. Artinya apa? Secara fisik oke, kita sama suami belajar untuk menjaga kesehatan. Sing gemuk aja sampai tambah gemuk ya. Sing kurang gizi ya biar gizinya ditingkatkan. Ya gizi makanannya dijaga, olahraga bersama. Nah, ini yang olahraga saya jujur saya agak kurang ya. Olahraga saya hanya mandiri ya. Olahraga saya ringan-ringan aja sih habis bangun tidur ya. Nah ini yang harus dikelola jasmaninya itu. Kemudian rohaninya ayo sama-sama sama suami mendekatkan diri kepada Allah. Belajar tentang agama sebanyak mungkin sehingga ilmu kita banyak. Secara akal ayolah menimba ilmu apapun, ilmu dunia yang itu bisa memperkuat pemahaman kita ya. Kemudian kita jalankan untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Nah ini jadi kita bicara seks ya Bu ya. Jadi seks yang kalau bicara tentang seks tadi ada perbedaan. Oke, secara fisik tadi sama ada mau dan ada perempuan lebih nerimo. Ada lagi Bu, masih banyak Bu. Ada lagi yang bisa menyebutkan perbedaannya. Oke Bu, yang sana dulu Bu. Multitasking ya terus. Oke, betul ya. Kenapa multitasking? Ya. Karena ini juga disiapkan oleh Allah ya. Jadi di struktur otak sini ya, cabangnya perempuan, cabang saraf dan pembuluh darahnya, antara otak laki-laki dan perempuan itu cabangnya oke perempuan. Ya, makanya wajar ketika perempuan bisa ini mesin cuci nyala, goreng tempe, goreng kano, godok wedang gitu ya. Ijek karo mandi deh, ijek ngapa meneh gitu ya. Banyak hal kita bisa mungkin 5 pekerjaan dalam satu tempo bisa perempuan. Coba laki-laki suruh nyabang, ya gorengnya gosong. Ya. Nggak bisa. Dan ini ilmu harus difahami. Makanya kalau nyuruh suami, minta tolong ke suami, ojo okeh-okeh listnya. Engko nek merucut ora kelakon, kita malah marah. Ya. Tapi kalau kita paham, oh iya ini suamiku laki-laki banget. Suamiku memang laki-laki sejati, hanya bisa satu tok gitu, nggak bisa. Karena memang takdirnya seperti itu. Jadi ya aku pesennya dibelikan gitu. Pesennya dibelikan dia dibelikan apa? Minyak goreng, gula pasir, beras gitu ya. Ketukune kayak gula pasir tok. Nesu kita ya. Nah, kalau perlu ya ditulis. Jadi kalau suami ngebel ya, ada ini aku mumpung mampir ke supermarket ya. Apa yang perlu dibeli? Beliin ini. Jangan cuma berhenti di situ tak. Merucut nanti malah jadi konflik. Ya, nanti tak WA ya, dibaca WA-nya. Bentar merucut bikin konflik lagi ya. Padahal kalau sudah konflik nanti juga ke hubungan biologis bisa pengaruh. Karena mood sekali lagi ya. Oke, perbedaan yang lain Bu. Tadi yang tunjuk jari. Hah? Lebih realistis kalau perempuan? Melankolis. Oke. Oke. Ya. Laki-laki memang lebih realistis dan mengedepankan analisa. Kalau perempuan mengedepankan perasaan dan emosi ya. Ya, tapi kadang ya itu enggak selalu loh ya. Kadang pada kondisi tertentu perempuan itu bisa lebih realistis mikir daripada laki-laki. Jangan khawatir. Contoh, pada saat genting biasanya perempuan lebih dominan ya.
Mikir ya. Iya enggak? Ada sesuatu terjadi kita langsung harus gini. Nah, inilah kelebihan perempuan, ya. Kemudian yang lagi ke perbedaan yang lain. Oke. Apa? Kematangan emosi, ya. Iya, betul psikologisnya. Ya, jadi ini nanti kita harus memahami ini. Kenapa? Karena ketika kita menikah memahami banyak perbedaan. Nah, kenapa harus ngerti ilmu perbedaan ini? Karena ini nanti juga ujung-ujungnya ke arah hubungan suami istri. Sekarang misalnya pagi marah, ya kita nggak punya kesepakatan sama suami misalnya. Pagi neson, suami berangkat kerja, kita juga berangkat kerja misalnya. Kira-kira marahnya akan lama nggak? Oke, marah sampai pulang cik marah. Malam terjadi hubungan suami istri nggak kira-kira cik nesu? Nggak mungkin, ya. Tetapi ketika kita punya janji, oke dek, kita mungkin emosi kadang. Oke dek, kita marah. Oke, nggak masalah. Ya karena memang ada sesuatu yang mungkin belum bisa kita selesaikan. Tetapi nek marah aja suwe-suwe yo. Ya. Ada satu kesepakatan saya terapkan, saya belajar dari seorang pasangan yang senior lebih sepuh dari saya. Dia punya kesepakatan dengan suaminya, oke, namanya rumah tangga kadang neson, ya. Karena itu nanti berefeknya akan panjang ke anak juga kan kalau marah, ya. Oke, tidak boleh lebih dari 1 kali jam makan. Artinya kalau pagi nesu, siang harus sudah damai. Ya. Siapa yang harus mengendorkan ego kira-kira? Kita harus dua-duanya harus punya kesepakatan. Di limit-limit terakhir kalau aku belum jenengan ingatkan ya. Atau nanti jenengan enggak ingat aku yang mengingatkan jenengan. Ya, saya terapkan benar Bu, manjur ternyata. Saya pernah neson sama suami ya karena kita punya ayo resep Pak Iku kita pakai ya. Ketika nesune pagi, maka jam makan siang harus sudah clear. Artinya ya, tiba-tiba pulang kantor nanti makan ya, gitu ya. Makan bareng. Yang suami bikin gitu. Dalam waktu enggak sampai 1 menit saya ngirim lope-lope gitu ya. KCR enek 1 menit ternyata punya sinyal bareng. Ya, akhirnya ternyata bahasa cinta itu bisa dengan cara apapun. Akhirnya ya apa? Ya sudah damai selesai. Ya. Baru itu makan mau janjane awake dhewe ngopo toh? Kok iso nesu? Mbuh ya. Nah, itu. Kadang kita enggak menemukan akar permasalahannya kan? Iya. Ya. Jadi ini mood hubungan suami istri harus dibangun sejak dari awal. Ya. Jadi kalau kita tahu, kayaknya sinyalnya nih suami saya sudah masuk siklus deh. Paham siklus ya Bu? Berapa hari Bu? 3. Artinya nek Senin ya sudah. Selasa, Rebu, berarti Kamis mulai waspada kita. Waspada untuk segera memenuhi haknya. Ya. Kita ngitung Bu, ilmu berhitung tadi dipakai, ya. Padahal gur ngitung 1 2 3 ya. Nah, pada saat seperti itu kita ya. Oke, ini berarti kira-kira suami saya kemungkinan nanti malam butuh deh atau malah nanti sore. Kita harus bisa memperkirakan, ya. Nah, pancing. Ya. Pernah mancing enggak, Bu? Pernah mancing suami enggak? Pernah, kadang, sering. Alhamdulillah nek sering. Yang sering siapa Bu? Ayo. Oke Bu, mancingnya gimana Bu? Saya pengen tahu Bu. Hah? Peluk cium ya. Oke, ada cara lain mancing suami? Saya pengen tahu triknya. Oke, mancingnya piye Bu? Pakai pakaian yang seksi ya. Oke, lagi Bu. Ini berbagi kita. Oke, lagi Bu. Punya saya mungkin bisa dipakai nanti, tak kasih tahu loh. Ada lagi Bu. Cara mancing. Apa Bu? Langsung ngomong, Mas engko bengi ya. Apalagi biar suasana hangat ya. Jadi kita itu mancing tidak harus nanti akhirnya berhubungan suami istri, enggak. Ya tapi ada rasa kepuasan. Sekali lagi ya. Temanya apa ya? Memenuhi kebutuhan biologi suami ya.
biologis pasangan itu tidak harus dengan berakhir hubungan seks itu enggak. Ya, artinya apa? Ada lagi resep berikutnya? Apa kuy? Oh kacing, walah ya Allah. Oke, sentuhan mijeti. Ada lagi Bu? Ya. Ini punya saya Bu. Seko kadoan wae yo ndak ngerti kalimatnya. Ini mungkin saya bisa sharing ya. Ndak tahu tipe suami penjana suka apa ndak, monggo ya. Saya punya kesepakatan ya. Tahu Bu? Ya, kenapa Bu? Ya, ini saya bangun lama banget Bu. Suami saya tipe pemalu, pendiam, nggak begitu anu. Saya iseng gitu ya. Sekarang jadi pintar bikin emoticon, malah bikin stiker macam-macam, saya malah nggak ngerti gitu ya. Saya awalnya cuma mau lope-lope aja tak kirimi lope satu, kok urung respon tak kirimi meneh gitu. Urung respon tak lama-lama sekarang kalau tak kirimi satu jawabnya kirimo. Aja setiap hari saya pancing ya. Tuh ya, jadi ini menghangatkan hubungan. Sampai suami saya iki tak tanya, Mas nek sedino rata anu, hoi rasane kangen rambut bodoh gitu ya. Ya, nunggu lope-lope saya ternyata gitu ya. Akhirnya wah saiki aku sing meguru jenengan stiker macam-macam gitu ya. Ini yang ini. Jadi Ibu, ya membangun komunikasi efektif dengan pasangan adalah bisa dengan berbagai cara, ya. Nah, ini yang harus difahami adalah love language tadi catching tadi, ya. Bahasa cinta yang pertama apa? Dengan kata-kata I love you, ya. Aku mencintaimu, ya, atau mungkin aku tresno sliramu, Mas, gitu ya. Nek sing Jawa. Ya, kalau bahasa Cina Bu, ini ya. Kalau bahasa Jerman, ili bedi. Apalagi Bu? Oh, sarange. Waduh, Korea tenan iki ya. Atau mungkin di depan suami, Mas. Gaul ternyata. Ujung-ujung ini. Nek gini iki katanya gur sithik. Ya gitu loh. Jadi katanya lak-lakan. Lah ini perempuan ya. Jadi ini ya Bu ya, love language, kita bicara love language, nanti habis ini kita diskusi aja ya. Ngomong gak enak ya. Materi ini saya bilang sama suami saya minta izin hari ini ngisi mau pirang jam iki ketok kowe kuat ngomong, mbok sedina tak lakoni nek ibu-ibu betah gitu, tapi ternyata nggak mungkin betah ya. Materi ini banyak bian Bu kalau Mas bicara materi ini. Pertama dengan kata-kata. Dengan kata-kata atau dengan isyarat. Ya itu tadi bisa gini gitu ya. Begini. Aduh, guyung. Ketok, alah kok lebay banget ya. Lah kalau suami kita suka dilebahin ya lebahin aja, ngapain gitu ya. Kalau suka dengan kelebihan kita nggak apa-apa kita lebay ya. Nggak apa-apa, boleh, sah-sah saja, halal. Yang penting bukan suami orang ya, suami kita ya. Oke. Bahasa pertama dengan kata-kata, yang kedua apa? Love language yang kedua? Physical touch ya. Dengan sentuhan ya, dengan sentuhan. Kemudian apalagi Bu? Waktu, quality time. Apalagi Bu? Kurang 2. Ilmunya udah banyak, alhamdulillah dibagi Bu. Hadiah, ada lagi Bu? Pelayanan. Oke? Nah sekarang teorinya paham. Love language-nya ada 5, physical touch, dengan kata-kata, pelayanan, kemudian dengan hadiah ya, atau dengan quality time. Sekarang kita harus ngerti pasangan kita suka yang mana. Ya. Kalau dengan physical touch, bahasa love language-nya pasangan itu apa harus kita paham.
Ya, kalau suami kita nggak suka kita sentuh, lebih suka kita perhatikan, maka ya berikan perhatian. Oh gitu, mas, masih sebel nek digitukan ya. Bahasa cintanya kita harus hafal ya. Tapi nek perempuan rata-rata pengen digombali ya. Ya toh? Kira-kira kebanyakan perempuan jarang yang physical touch ya. Bahasa cintanya I love you gitu ya, lebih suka digitukan ya. Nah, ini yang harus kita pahami, kita harus ngerti bahasa cinta pasangan kita ya. Sekarang saya bertanya, yang sudah hafal pas bahasa cinta pasangan kita, siapa Bu? Apa Bu pasangannya? Pelayanan sama pujian, berarti rajin melayani dan rajin memuji. Oke. Ada lagi yang sudah hafal bahasa pasangan, bahasa cinta pasangan? Pelayanan, oke. Ya, jadi kalau pasangan senangnya dengan pelayanan, kita lakukan pelayanan ke pasangan tapi sambil ngomong, yo enggak seneng. Ya, murni dengan sukanya dilayani, tidak terlalu banyak komunikasi dengan mulut ya, kita layani. Oh, ini yang jangan sampai kita salah memberikan love language kita yang disukai oleh pasangan. Kalau salah malah salah kedaden ya. Kalau perlu caranya mendapatkan gimana Bu? Pengennya dia apa? Tanya, boleh. Tanya gitu ya. Nah, suatu saat ya saya pernah bertanya sama suami. Ya, suami saya kalau saya lebih suka ini dengan kata-kata. Ya. Tapi saya enggak suka kata-kata I love you, enggak suka gitu. Saya bilang saya enggak suka dibilangin I love you. Tapi kata-kata akhirnya ya muncul ini emoticon gitu ya. Kemudian muncul yang lain ya. Kalau suami saya bahasanya pelayanan sama Bu ya. Artinya suami saya nggak suka ketika saya layani dahar saya sambil ngomong nggak suka. Ketika kemudian di tengah makan saya sambil cerita ya nggak suka. Ya jadi kita harus hafal sehingga kita tidak langgar. Ya ini belajar nanti ya Bu di rumah kira-kira dibenahi ya apa yang perlu. Karena apa? Love language itu sangat menentukan kualitas hubungan suami istri. Ya. Jadi kalau itu bisa terpenuhi ya maka aktivitas hubungan suami istri yang sampai kemudian ada hubungan benar, hubungan seks benar, yaitu akan bisa memenuhi kebutuhan biologi secara sempurna. Tapi ketika itu tidak terpenuhi juga tidak akan sempurna. Ya, jadi ini yang harus dipahami bersama. Kayaknya pengantarnya ini aja deh, lebih gayeng kalau tanya jawab ya, langsung aja ya panitia ya. Oke, sampai jam berapa saya? Sampai jam 3 sore? Oke. Ya. Ya. Saya ini tak ceritain dulu sebelum pertanyaan ya. Saya pernah menerima konseling ya dari seorang pasangan, sepasang bukan seorang pasangan tapi dari istrinya dulu gitu ya. Istrinya mengatakan, "Kok suami saya ketus ya?" gitu ya. "Dek, penampilanmu kok kayak ngono tok" gitu ya. "Oh, bosen Bu suamimu" gitu ya. Akhirnya saya coba benahi gini. Ternyata apa? Suaminya tipe visual banget. Ya. Tipe visual banget tapi dia tidak menyadari. "Bu, kayaknya suamimu visual banget deh. Coba dicoba." Lah kula kedah pripun Bu, dicoba ya. Kong saya juga enggak ngerti bener persisnya. Siapa tahu ini bisa bisa membenahi hubungan dengan suami menjadi lebih mesra lagi, sudah mesra tambah mesra lagi gitu ya. Suami juga tidak ketus lagi, tidak banyak ngeritik lagi. Apa Bu? Oke, coba pindah mujurebet. Pindah letak lemari yang di dalam kamar, tata letak kamar, ya, tata letak barang-barang yang ada di kamar pindah. Kemudian aroma parfum yang ada di kamar jangan ompol Bu, ya. Ya, ganti parfum yang lain Bu, ya, pewangi ruangannya oke. Dan ternyata manjur. Rapi, ganti spray, aroma kamarnya berubah, ternyata ada nuansa baru, tambah sayang lagi sama istrinya. Udah gitu, kayaknya suami visual, lanjut deh Bu, ajak suami belanja baju seksi. Ya. Pernah nggak Bu ngajak suami belanja baju seksi? Sering, alhamdulillah. Caranya piye Bu? Malu nggak Bu? Alhamdulillah nggak malu ya. Saya pernah ngajari pasangan ya, baju seksi. Bu, suamiku pengen aku punya baju seksi, tapi aku beli malu, yo tak terke. Saya bantu. Oke, tak terke yo, mumpung saya ada waktu. Caranya pun tenang wae gitu ya. Tapi ning tuku sing aku biasa tuku ya, tak gitu kan. Ya. Jadi saya datang, "Mbak, kula ajeng ibadah." Saya bilang, "Saya ngantar teman saya mau ibadah."
Mbak E mudeng, oh nggih monggo. Tahu Wak maunya, karena saya waktu itu Mbak E heran, ini orang pakai jilbab, beli baju seksi gitu ya. Saya pernah dipandang heran, agak heran. Loh Mbak, emang kenapa sih Mbak orang pakai jilbab, pakai baju seksi? Kan di hadapan suami, ibadah, pahalanya tinggi. Oh, Mbak, besok enggak gitu ya Mbak. Aku besok naik ke sini mau cari ini, entah ngantar teman, entah aku beli untuk aku sendiri, aku akan bilang pakai sinyal Mbak, aku pengen ibadah. Dan sekarang mudeng saya datang ibadah. Akhirnya teman saya melu-melu naik ke sana. Mbak, kula ajeng ibadah. Ya, hanya cara aja itu bagian dari, kan malu mau ngomong Mbak cari baju ini gitu kan malu. Akhirnya udah Mbak Es milih yang mana Bu, warna apa, udah dilayani. Seneng kok ditukoni ya. Ya. Akhirnya benar beli, suaminya tambah seneng lagi. Jadi kita harus hafal tipe suami kita. Apakah dia suka dengan bau wangi? Apakah dia suka di lidahnya dengan cita rasa masakan kita yang enak? Atau dengan pandangan? Nah itu penuhi semua. Insya Allah akan semakin sayang pada kita. Dan insya Allah hubungan suami istri juga akan semakin baik. Ya, oke? Lanjut, monggo pertanyaan. Ini saya sampai jam 6 malam kuat, cuma ibu jenazahnya enggak kuat ya. Nanti dilanjut episode yang akan datang. Lanjut Bu, monggo ada pertanyaan? Bu, ngapunten ya, jangan pakai kalau kita belajar ilmu jangan malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan bukan ya. Malu bertanya kita malah tidak mudeng, semakin bertanya kita tambah pinter ya. Oke, ini forum sharing, monggo silahkan. Oke Bu, pakai mic enggak? Enggak usah malu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe apa? Tipe romantis. Oke, waduh alhamdulillah. Ini artinya bahasa cinta suami itu sentuhan, bahasa jenengan bukan, ya. Ini harus diselaraskan, Bu, ya. Harus diselaraskan. Dikomunikasikan. Kuncinya di komunikasi efektif, ya. Jadi komunikasi kita sama pasangan harus terbuka, ya. Artinya apa? Buat kesepakatan, ya. Oke, bahasanya physical touch, ya. Tapi ketika melakukan sentuhan itu kan ya tidak semuanya sentuhan yang seperti apa yang apa yang diinginkan. Kalau sekedar peluk gitu nggak apa-apa sih, yang lihat sebentar kalau cuma mertua. Tapi kalau anak sentuhannya lebih dari itu, masya Allah itu nanti juga nggak bagus. Maka buat kesepakatan, ya kesepakatan. Oke nggak apa-apa gitu ya, kode, ya. Gitu aja udah. Kalau aku gini artinya ada sesuatu, tahan dulu. Habis itu dilirik, kode mlebu kamar, selesai. Gampang ya Bu, buat kesepakatan ya. Jadi intinya dikomunikasi, kalau penjenengan tidak mengkomunikasikan akan seling surup terus ya. Oke, silahkan peluk aku semaumu selama kamu ingin, silahkan sentuh aku karena memang ingin menyentuh kita ya. Tetapi oke, kita sepakati ya tempatnya jangan di luar. Kita sepakati ya timingnya saat seperti ini. Kalau timingnya gini jangan ya tunda. Aku dikasih kode nek kepengen gini, opo ngeret, opo jiwet, opo narik opo gitu, silahkan dibuat kesepakatan ya. Opo ngedip ke mata bisa macam-macam, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Cukup itu bahasa jenengan sama suami ya. Takutnya pas di situ ada saya jenengan gitu ngasih tahu saya, oh iki arep ngene, saya jadi tahu gitu ya. Oke ya. Bahasa itu sepakati berdua dan usahakan itu menjadi bahasa penjenengan berdua saja. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oh depan, oke. LDR. Oke. Ketemunya pendak apa Bu? Berapa bulan Bu? Saya pengen tahu aja dulu. 1 tahun, oke. Ya, oke Bu. Physical touch ya, juga sama, physical touch. Bahasa cintanya apa Bu? Wah, ini jadi konsultan cinta ini.
Pelayanan sukanya. Oke, itu aja pelayanan. Bisa baca benar, memang sukanya pelayanan. Bu, saya mohon izin minum ya. Oke. Oke. Jadi karena sesuatu dan lain hal, ya ini harus dipahami ya. Kadang rumah tangga tidak ideal. Ya, pada posisi tidak ideal. Bisa jadi yang pertama harus LDR. Oke ya, LDR. Jadi nanti itu harus punya formula sendiri dan harus dikomunikasikan Ibu, ya. Artinya gini, saya punya teman juga ya yang LDR juga dengan suami. Saya juga bertanya bagaimana mengelola. Itu masing-masing punya seni ya Bu, karena itu tadi mengelola manusia ya, punya emosi, punya mood, punya ya keinginan yang mungkin berbeda gitu ya. Yang penting intinya komunikasi ya. Saya pernah bertanya, saya menganggap kalau saya sendiri tipe saya kan memang beda. Saya LDR kayaknya tipe orang yang nggak sanggup LDR saya. Karena saya menyadari saya nggak mungkin sanggup LDR gitu. Maksimal seminggu lah gitu nggak apa-apa gitu ya. Sebulan mungkin nggak apa-apa. Tapi mungkin tipe yang bisa nggak masalah ya. Tetapi itu dikomunikasikan kembali dengan suami selama LDR itu apa yang beliau inginkan. Ya mungkin tiap malam video call Dek. Oke. Tiap hari kamu harus kirim lope-lope Dek misalnya. Gak apa-apa. Sampaikan ya sehingga komunikasi tetap terjalin tidak terputus ketika LDR. Oke? Ya. Jadi yang penting komunikasi tidak terputus. Apa yang beliau inginkan penuhi, ya. Penuhi apa yang beliau inginkan, tanyakan dan penuhi. Kemudian ketika nanti ketemu, ya, segerakan kebutuhannya. Ya. Perhatiannya tumpahkan. Karena mungkin ketemu hanya sebentar ya, habis itu pergi lagi. Nah, maksimalkan quality time kalau sudah seperti itu ya. Oke, yang mengganggu quality time, minggir gitu ya, dikelola biar minggir dulu ya, sehingga hubungan suami istri tetap baik ya, jadi enggak masalah. Jadi kalau saya enggak punya pengalaman ya LDR, tapi intinya komunikasi Bu, ya. Kalau komunikasinya tidak terputus, komunikasinya bagus, LDR enggak masalah, ya. Selama LDR apa yang diinginkan suami penuhi, meskipun video call, halah ngentek-ngentek ke pulsa, rasa mikir ngentek ke pulsa mungkin ya. Paketan, nggak usah mikir itu, nanti kan suami juga akan menuhi itu memang keinginan beliau gitu ya. Atau mungkin video call, nggak cuma telepon biasa, ya udah nggak apa-apa. Wah tiap hari ngebalik kuota banyak, ya udah nggak masalah. Apalagi kalau mintanya begitu telepon lama gitu ya. Ya itu, oke? Sudah paham Ibu? Sperma? Oke Bu. Bu, pemenuhan tidak harus dengan hubungan seks ya. Oke, jadi ketika yang lain kebutuhan biologis tidak semata-mata hubungan seks Bu ya. Jadi ketika ketika psikisnya terpenuhi itu juga pemenuhan kebutuhan biologis juga ya. Jadi yang namanya manusia itu tadi harus dianggap secara utuh, tidak sekedar fisik saja ya, tidak sekedar fisik saja. Yang namanya kalau saya memahami hubungan biologis itu tidak sekedar hubungan fisik saja, tetapi bagaimana apa yang diinginkan oleh psikis juga terpenuhi. Jadi hubungan jasmani tok, tapi psikisnya nggak terpenuhi ya sama aja. Ya, artinya kalau sudah dengan keridhaan, insya Allah nggak masalah. Ya, intinya dikomunikasi ya. Tapi artinya ngapunten ya, kalau LDR begitu begitu kondor ya. Segerakan kebutuhan yang sifatnya hubungan seksual ya, karena itu laki-laki sampai buat sini menyampaikan materi kemarin saya sempat dengar sampai usia berapapun masih butuh ya oke. Saya punya cerita lagi pasien unik dan wah ini luar biasa ya, Eyang Kakung dan Eyang Uti ya, yang Eyang Uti itu umur 65, Eyang Kakung 72 ya. Itu berdua beliau ketemu saya dan bertanya, Bu dokter, saya itu sampai umur sekian masih hubungan, itu sehat enggak ya? 65 loh Sing Putri loh. Ya, sekarang kita usia berapa? Seram gagas mil. Perempuan tuh kalau sudah, kan usah usia semakin enggak ingin ya. Tapi laki-laki ternyata masih ingin. Subhanallah, kehidupan seksualnya masih berjalan dengan baik. Ya 72 tahun dan 65 tahun ya. Nggak apa-apa Kong, nggak apa-apa Ti, yang penting panjenengan berdua sehat, yang penting panjenengan berdua happy, yang penting semuanya bisa berjalan sendiri. Oh berarti mboten napa-napa Bu Dokter, mboten insyaallah. Ya.
Saya bayangin 65 kita segini aja kadang udah males kalau sudah ada kesibukan ya. Tetapi sekali lagi laki-laki tetap butuh sampai usia berapapun ya. Oke, lanjut. Ini keluar dari rem nih, rel ya. Ini apa? Suami ego. Saya sekarang ini advice untuk jenengan tidak berlaku untuk yang lain karena kondisi yang melatar belakangi beda-beda ya. Oke. Rumah tangga berapa tahun? Oh, pertanyaannya baru detail nih ini. Oh, baru 4 tahun. Oke, adaptasi baru 4 tahun. Oke. Putra berapa? 2. Usia berapa lo? Pertanyaan oke biang itu. Saya kalau dikonsuli pasti pertanyaan saya detail. Kok malah negis-negis toh? Lah saya butuh ya untuk saya ngomong ya. Karena ini penting ya. 2 tahun? 2 tahun? 2 tahun sama berapa umurnya? 4 bulan. Oke, lanjut. Apalagi? Masih sama mertua? Masih sama mertua? Oh, sudah rumah sendiri rumah sendiri. Oke, sekarang rumah sendiri. Rosok mirip aku sidik, ngono sing batin ya. Ada sing batin enggak ini? Rosok mirip aku sidik gitu ya. Rumah sendiri. Oke, punya khadimat, punya rewang, Bu. Oh, sendiri. Oke. Ibu bekerja atau ibu di rumah? Ibu rumah tangga. Loh, sing bener ae piye, Bu? Oh, make up. Make up artis ya. Oke. Nek pas make up artis berarti kesibukannya oke. Ini musim manten gitu Ibu ya. Oke. Oke, terus egonya di mana suami? Suami bekerja di mana? Pertanyaan tadi. Hah? Di rumah ya, enggak LDR-an ya berarti. Usaha di rumah apa keluar kota? Oke, tidak LDR, oke. Terus? Oke. Sekarang usia jenengan berapa loh? Pertanyaannya jadi kayak banget toh. Saya tuh kalau ditanya orang data nggak lengkap nggak bisa jawab Bu soalnya ya. 2. Oke, suami? Oke. Ada lagi datanya udah. Egonya gimana pertanyaan saya? Oke. Sekarang kalau masukan baik, sekali tadi nih ya. Nah, aku tahu yang kau mau tanpa kata. Inilah kadang kita tidak bisa menangkap sinyal pasangan. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi masukan baik belum tentu akan baik diterimanya. Kalau timingnya nggak tepat, pelayanan kita nggak, servis kita nggak bagus, ya nggak akan diterima ya. Timing itu suami kesel kayak masukan tambah kesel loh sih kesel ya. Jadi timingnya Bu ya harus dilihat timingnya ya. Kalau perlu ya. Saya tuh kalau beberapa resep ya salah satunya ya. Ketika mau memberi masukan sekali lagi fitrahnya laki-laki itu kawam ya, pemimpin. Pemimpin itu identik dengan mumpuni ngerti banyak hal. Oke ya. Maka akan sedikit tanda kutip agak kita berjuang ekstra untuk memberi masukan ya. Lakukan pelayanan yang terbaik dulu, bahagiakan dulu, puaskan mata, hidung, penciumannya dan seleranya dulu ya. Kemudian pilih timing yang tepat. Bahasanya agak dirodok, direm sidik gitu ya. Dan benar-benar ketika suami rileks, itu insya Allah lebih bagus. Dan tambah Bu, doa. Jangan lupa ya. Saya pernah bertanya seorang umahat ya, kebetulan juga wali murid Insan Kamil ya. Kebetulan putrane seangkatan dengan anak saya ya. Dan kebetulan saya mencermati anak itu waktu itu masih jadi temannya anak saya. Saya ngelihat anak itu kredit, troublemaker, Masya Allah belingnya ya. Tapi di satu sisi ibu sabar banget
Nah sekarang sudah mahasiswa, saya bisa ngelihat Masya Allah ini anak sekarang luar biasa. Ngerti zaman SD ini kaya ngono. Saya tanya ke ibunya, Bu resepmu apa toh Bu? Kok anakmu udah tindalan banget saiki padahal SD ini kaya ngono gitu ya. Aku dek men yo nangis kok Bu. Aku yo sedih Bu, aku yo prihatin Ibu. Lah terus ya wis mentok, terus ya wis aku nyuwun karo Gusti Allah. Allah yang menggenggam hati anak saya. Ya. Jadi ketika saya berikhtiar dandani anak, sudah mintanya sama Allah, ya Allah saya tidak akan ngarah nih, kapan anak ini akan berubah baik. Tapi ya Allah sungguh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya pengen anak saya itu baik. Ya. Ternyata beliau bersabar. Ya. Dan wah saiki bocah luar biasa. Kalau ngelingi zaman SD kayak ngimpi saya. Ya. Artinya apa? Kekuatan doa ya, dan yang menggenggam hati suami kita itu Allah, maka minta sama Allah ya, minta sama Allah ya. Saya pernah tanya suami saya ya, Abi jujur ya Abi, aku nggak akan sakit hati, aku pengen tahu ya, apa toh yang sering Abi doakan tentang saya, apa yang sering Abi doakan tentang sesuatu yang ada pada saya. Aku mintanya sama Allah, salah satu poinnya adalah, ya Allah lunakkan hati istri saya agar tidak ngeyelan. Tak bocori Bu, ya. Lah kok gitu Bi? Lah gue memang bakat ngeyel. Ya. Tapi apakah suami saya nyuruh saya mandek ngeyel? Enggak. Saya diberi ruang bebas untuk ngeyel, yang penting ngeyelnya berdasar. Kenapa? Nek kowe ra entuk ngeyel ndak stres wong karo dasare ngeyel. Artinya diberi ruang untuk bernego ya. Tapi saya juga sekarang juga seiring perjalanan waktu ya. Nah dulu yus ngeyel waton ngeyel, tapi sekarang enggak. Ketika saya mau ngeyel Abi, aku mau diskusi bahasanya. Nah begitu diskusi, ini loh dasarnya saya sudah sampaikan. Iki ning buku iki aku mocong ini berdasarkan kata Bu iki. Jadi dasarnya saya sampaikan semua tertulis. Suami saya Nah terus pipun tanggapannya. Udah. Ya, jadi nego tetapi juga tidak waton. Kalau dulu kan main der, sekarang sudah enggak. Ya. Nah suatu saat saya manut Bu, ini cerita juga ini ya. Suatu saat saya manut sampai 2 minggu ya. Saya enggak ada ngeyel sama sekali sampai 2 minggu. Orang bantah sedikit pun enggak pernah gitu ya. Suami saya nyentangi. Di kalender kelihatan ada centangan sampai sejumlah 14. Terus kenapa Bi? Dimek sini saya. Umi enggak sakit? Enggak. Umi enggak merasa tertekan? Enggak. Lah kenapa Tobi? Ini loh prestatif. Loh katanya prestatif, bayangkan. 2 minggu enggak ngeyel. Katanya kok orang minggu manut nanti aku malah wedi. Ya. Takutnya saya tertekan. Terus saya bilang, bila aku memang ngeyelan, tapi kan aku yang tak eyelke sesuatu yang memang layak untuk saya eyelkan. Dan yang dari Abi semuanya bagus, dan kenapa aku ngeyel? Ya, oke, ya. Ada lagi satu bahasa komunikasi. Saya juga apa Bu? Sebentar saya itu pengalaman juga ya. Ini saya tiru dari ummahat yang lain juga ya. Kaidah dasarnya kalau suami ngajak nggak boleh nolak toh Bu? Oke. Sudah sepakat suami istri itu kalender ya. Oke, kalender kan? Nah, pakai kalender KB-nya. Nah, tapi dilalai qadarullah suami pengen pas masa subur. Boleh nolak enggak? Enggak boleh kan? Aduh, gue jebol lagi, hamil lagi gitu ya. Padahal sepakat menjarak dengan kalender. Ya, akhirnya udah buat kesepakatan. Kita kalender ya, oke. Bahasa kodenya ini kaidahnya kan kalau kita diajak nggak boleh nolak ya, si istri bilang gitu. Ya, ya kepiye carane rasa nganti nolak ben ra dosa. Akhirnya pakai bahasa kalender dilingkari. Ya, jadi di masa subur itu ada lingkarannya merah. Nah, ketika suami mau minta ngelereknya kalender. Di kamar itu ada kalendernya. Rasido nyalo gitu ya. Ridho kan? Nah, istri nggak perlu nolak, suami juga nggak perlu marah. Selesai. Intinya sebenarnya di komunikasi ya. Oke, Bu. Terakhir ya, masih boleh satu lagi? Oke. Sampai jam 6 boleh kok. Lanjut.
enggak boleh, Bu. Ah, oke. Oke. Oke, oke. Oke. Apa? Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Oke. Oke, saya jawab ya, Bu ya. Yang koridor pertama harus dipahami, ketaatan suami kepada suami harus dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ketika suami mengajak taat yang itu mengingkari ketaatan kepada Allah, kita wajib untuk mengkomunikasikan bahwa itu tidak diizinkan. Oke? Maka gunanya suami dan istri belajar bareng itu di situ. Sehingga kemudian ada diskusi, kemudian ada kesepakatan. Ya. Dan sekali lagi yang perlu dipahami, pemenuhan kebutuhan biologis ya Bu, itu tidak harus dengan sampai hubungan suami istri. Ya, pelukan, ciuman ya, itu enggak apa-apa, itu sudah cukup ketika sudah memang memahami ini enggak boleh. Ya, maka memang suami istri harus ada diskusi, harus ada komunikasi, apa yang dipelajari masing-masing dan dibuat kesepakatan. Kalau haid jelas tidak boleh didatangi. Ya Bu, tidak boleh didatangi. Tapi bisa lakukan pemenuhan dengan cara yang lain, tidak dengan mendatangi di kemaluannya. Ya Bu, oke? Oke. Terus yang kedua, tentang tadi ya hubungan suami istri ya yang pakai ditutup atau enggak gitu ya. Ya memang ada apa namanya? Ada perbedaan mungkin bisa antara suami dan istri. Yang satu memahami harus ada pelindung selimut meskipun sudah di kamar. Ada yang satu enggak gitu ya. Ya, itu nanti harus ada diskusi di situ, Bu. Ya, karena memang yang nyaman harus dua-duanya nyaman. Ya, seingat saya pernah ikut kajian ya. Kalau itu tempatnya memang tertutup dan tidak mungkin ya, itu memang ada yang mengatakan boleh tanpa ditutup selimut. Ya, tetapi ada yang mengatakan harus ditutup selimut. Nah, maka harus didiskusikan bersama mana yang nyaman untuk dilakukan keduanya. Maka dari itu suami sama istri harus frekuensinya sama. Sinyalnya harus nyambung, ya. Itu ya Bu ya. Nanti boleh tanya yang lebih detail ke Ustadz lagi ya. Kalau bisa ojo dewe-dewe. Kalau bertanya tentang hal seperti itu yang kaitannya dengan hukum, kok ada perbedaan yang ini seperti ini, yang ini, itu nanti diskusikan bareng, ke Ustadz juga bareng, tanyanya ke ustazahnya juga bareng. Jadi misalnya ya, ke suami istri dengan suami istri gitu loh ya. Jadi konsultasikan seperti itu ya. Terus kayaknya sih sudah ya, cukup? Oke. Amin.
Saya pamit dulu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di luar forum, saya standby di Insan Kamil di PPTQ setiap hari Senin sama Rebu ya. Kalau mau ketemu saya di klinik sana ya. Kalau memang mau konsultasi, saya senang berbagi ilmu ya. Monggo. Ya. Saya minum ya. Ya Allah, lupa.